Selamat pagi anak-anak. Jadi di pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran matematika wajib ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas mengenai matriks ya. Jadi di sini Ibu sudah tuliskan beberapa aktivitas untuk pertemuan kali ini. Ya. Jadi sebelum kita lanjut membahas mengenai matriks, ada baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Oke, silakan kalian cermati untuk KD 3.2 dan KD 4.2. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar istilah dari matrik, atau mungkin baru pertama kali mendengar istilah matriks ya. Apa sih matrik itu? Jadi matrik adalah sebuah susunan bilangan-bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ada istilah baris dan kolom. Baris pada sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Ya, jadi kalau baris itu berarti yang horizontal. Kalau kolom itu berarti yang vertikal. Sudah? Ya. Kemudian perhatikan, kalau mungkin hanya lewat definisi kalian masih bingung, sekarang kita lihat contohnya. Jadi yang paling atas, perhatikan ini penulisan matrik ya. Jadi ada matrik A, penamaan matrik menggunakan huruf kapital atau huruf besar. M kali N itu adalah M menyatakan banyaknya baris, sedangkan N menyatakan banyaknya kolom. Kalau yang paling atas, matrik A ini adalah matrik M kali N. Jadi berorde banyak baris dikali banyak kolom. Elemen-elemen atau anggota-anggota dari matrik A. Misalnya, Ibu tuliskan pakai A kecil. Ada A11, A12, A21, dan seterusnya. Itu apa artinya? Kalau A11 itu berarti elemen matrik yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Kalau dia 22, berarti elemen yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. Kalau misalnya 21, berarti elemen yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. Kalau 12, berarti elemen yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Atau misalnya dia A33, berarti elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom ketiga. Atau misalnya lagi contoh lain, A41, berarti elemen yang terletak pada baris keempat, kolom pertama. Ya, jadi yang paling depan menyatakan baris, yang di belakang menyatakan kolom. Nah, oke, ini contoh di bawahnya. Ada elemen matrik A yang anggotanya 1411, 3543, 62, 17. Perhatikan yang mana menyatakan baris, yang mana menyatakan kolom. Kalau dilihat dari matriksnya ini, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Sehingga matrik A yang di bawah ini dinamakan matrik berorde 3 kali 4. 3 menunjukkan banyak baris, 4 menunjukkan banyak kolom. Ya. Kalau misalnya Ibu tanya elemen-elemen dari matrik A, contoh yang di bawah ini, contoh yang kedua ini. 7 itu elemen yang keberapa? Kalau Ibu tanya seperti itu, 7 itu elemen yang keberapa? Jadi 7 elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom keempat. Sehingga ditulis 7 itu bisa ditulis A, 3, 4. Ya, jadi baris ketiga, kolom keempat. Kalau Ibu tanya, misalnya Ibu balik, elemen atau angka berapakah yang terletak pada baris kedua, kolom kedua? Jawabannya adalah 5. Contoh lain, elemen berapakah yang terletak pada baris ketiga, kolom pertama? Berarti jawabannya adalah 6. Bisa? Oke, nanti silakan dicermati kembali ya. Nah, kalau sudah penamaan matrik, jadi kita lanjut dengan operasi aljabar pada matriks.
Ya, sebelum ke operasi aljabar pada matrik, jadi operasi aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, ada perkalian dua buah matrik. Jadi nanti kita di pertemuan berikutnya lebih detail tentang perkalian dua buah matrik ya. Jadi sebelum ke sana kita bahas dulu jenis-jenis matriks. Yang pertama, ada matrik baris. Apa itu matrik baris? Matrik baris itu matrik yang terdiri dari satu baris. Kolomnya terserah berapa boleh, yang penting barisnya satu. Kalau contoh yang Ibu berikan ini, matrik B dinamakan matrik berorde 1 kali 4. Barisnya 1, kolomnya 4. Kemudian nomor 2, matriks kolom. Ya, matriks kolom itu matriks yang terdiri dari satu kolom. Barisnya terserah berapa aja boleh. Ya, kalau contoh yang Ibu kasih matriks C ini berarti barisnya ada 3, kolomnya 1. Sehingga matriks C dinamakan matrik berorde 3 kali 1. Sudah? Kemudian nomor 3, matrik persegi. Matrik persegi itu matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Ini contoh matrik D ini, barisnya 3, kolomnya 3, sehingga matrik D dinamakan matrik berorde 3 kali 3. Contoh lain, matrik berorde 4 kali 4, 2 kali 2, 6 kali 6, dan seterusnya. Ya. Kemudian matriks 0, matriks yang semua elemennya atau semua anggotanya 0. Nih contohnya, semua anggotanya 0. Itu disebut matriks 0. Ya, lanjut. Ada matriks identitas. Matriks identitas itulah matriks yang elemen diagonal utamanya 1, sedangkan elemen yang lainnya 0. Perhatikan, ada matriks identitas itu simbolnya I ya, I. Kemudian 1, 1, 1 ini dinamakan matriks diagonal. Ya, ini namanya diagonal utama. Ya, jadi Ibu ulangi, matriks identitas simbolnya I huruf kapital, 1, 1, 1 ini dinamakan diagonal utama pada matriks ya, 1, 1, 1. Jadi kalau matriks identitas diagonal utamanya itu 1, kemudian elemen yang lainnya itu 0. Oke. Kemudian matriks skalar. Perhatikan matriks skalar, diagonal utamanya harus sama. Jadi berapa aja boleh, yang penting sama. Yang lainnya itu elemennya 0. Kalau tadi identitas, diagonal utamanya harus 1 semua, yang lainnya 0. Kalau matriks skalar, diagonal utamanya angkanya sama semua, berapapun boleh, yang penting sama, yang lainnya 0. Ya, jadi bedakan matriks identitas dengan matriks skalar. Kemudian matriks diagonal. Nah ini, matriks diagonal yang diagonal utamanya berupa angka berapapun boleh. Ya, tidak harus sama. Yang lainnya 0. Nah, sekarang identitas, matriks skalar, matriks diagonal. Kalau identitas, diagonal utamanya semua 1, yang lainnya 0. Kalau matriks skalar, diagonal utamanya berapapun boleh, tapi harus sama, yang lainnya 0. Kalau matriks diagonal, jadi diagonal utamanya harus berupa angka, tidak harus sama, boleh berbeda. Ya, yang lainnya 0. Oke, bisa dibedakan antara matriks identitas, skalar, dan diagonal. Ya, sekarang lanjut matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen diagonal bawah bernilai 0. Perhatikan. Matriks segitiga bawah, diagonal utama pada matriks ini adalah 1, min 1, 3, min 2. Ya, yang namanya matriks segitiga atas berarti di bawah diagonal utamanya harus anggotanya 0. Ya, di bawah diagonal utama harus anggotanya 0. Ya. Kemudian matriks segitiga bawah. Jadi yang diagonal utamanya 1, min 1, min 2, min 2. Jadi di atas diagonal utama harus 0. Itu disebut matriks segitiga bawah. Kalau tadi matriks segitiga atas, di bawah diagonal utama harus 0. Kalau segitiga bawah, di atas diagonal utama harus 0. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Ya, sekarang baru setelah kita mengetahui jenis-jenis dari matriks, sekarang baru kita bisa lanjutkan ke operasi hitung pada matriks. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini, itu penjumlahan matriks, pengurangan, dan perkalian skalar ya. Oke, dua buah matriks. Jadi dua buah matriks boleh dijumlahkan kalau ordenya sama.
Penjumlahan dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak. Ya, contoh perhatikan, Ibu berikan 2 buah matrik A dan B. Kalau Ibu tanya, matrik A ini ordernya berapa? Matrik A terdiri dari 2 baris, kolomnya juga ada 2, sehingga matrik A berorder 2 kali 2. Kemudian matrik B. Matrik B juga barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Matrik B juga berorder 2 kali 2. Karena kedua matrik ini berorder sama, maka kedua matrik ini boleh dijumlahkan. Perhatikan penjumlahannya di sebelah kanan. Matrik A ditambah matrik B. Ya, jadi jumlahkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak. Cari pasangannya ya. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 8, 10. 4 tambah 4, 8. 3 tambah 2, 5. Jadi ini jawaban terakhir ya. Jadi 7, 10, 8, 5. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pengurangan matriks. Jadi hampir sama dengan penjumlahan matrik. 2 buah matriks boleh dikurangkan kalau berorder sama. Ya. Jadi pengurangan juga dilakukan pada elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak. Perhatikan contoh yang Ibu berikan ya. Ada 2 buah matrik, yaitu matrik J dan matrik K. Kalau Ibu tanya matrik J itu ordernya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Sehingga matrik J berorder 2 kali 3. Kemudian matrik K, sama barisnya dia ada 2, kolomnya ada 3. Jadi ordernya sama, 2 kali 3. Karena matrik J dan K ini berorder sama, maka boleh dikurangkan. Pengurangan matrik, kurangkan elemen-elemen yang seletak atau anggota-anggota yang seletak. Ya, jadi cari pasangannya sama seperti penjumlahan yang tadi. 1 dikurangi 2, min 1. 2 dikurangi 4, min 2. 3 dikurangi 6, min 3. Kemudian baris di bawahnya, 6 dikurangi 1, 5. 5 dikurangi 3, 2. 4 dikurangi 8, min 4. Sehingga ini dia jawabannya ya. Jadi jawabannya min 1, min 2, min 3, 5, 2, min 4. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Perkalian skalar dengan matrik. Hasil dari perkalian matriks A dengan skalar K ditulis KA adalah suatu matriks yang diperoleh dari perkalian konstanta K dengan setiap unsur dari A. Oke, jadi kalau ada perkalian skalar dengan matrik, semua anggota atau elemen dari matrik tersebut dikalikan dengan skalar itu. Ya, contoh. Diketahui matrik A 3, 4, min 5, 0. Maka 2A itu artinya 2, 2-nya ini skalar ya. 2 dikali matrik A. Jadi jawabannya 2-nya kalikan dengan semua anggota dari matrik A. Ya, jadi masing-masing dikalikan. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali min 5, min 10. 2 kali 0, 0. Jadi jawaban terakhir adalah 6, 8, min 10, 0. Ya. Berikutnya, ya, ada latihan soal ya anak-anak ya. Jadi seperti biasa latihan soal buat di buku latihan nanti diupload dalam bentuk PDF di Google Classroom ya. Oke. Misalkan diberikan 2 buah matrik S dan T. Matrik S ini berorder berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti matrik S itu berorder 3 kali 2. Kemudian matriks T, ordernya berapa? Sama dia ya, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 2. Sehingga matriks T itu berorder 3 kali 2. Karena ordernya sama, berarti kedua matrik ini boleh dijumlahkan dan boleh dikurangkan. Ya, pertanyaannya adalah tentukanlah. Nomor 1, 3 kali T. Ini perkalian skalar. Kalau 3 kali T berarti semua anggota atau elemen dari matrik T kalian kalikan dengan 3. Ya. Kemudian nomor 2, sesuaikan yang diminta soalnya S ditambah 3T. Kemudian nomor 3, 3T tambah S. Perhatikan soal nomor 4. Apakah jawaban nomor 2 dengan jawaban nomor 3 itu sama?
Jadi apakah S ditambah 3T itu sama dengan 3T ditambah S? Kalau kalian mendapatkan jawaban yang sama, berarti kesimpulannya, pada operasi penjumlahan matrik berlaku sifat komutatif. Ya, kalau kalian mendapat hasilnya sama, berarti berlaku sifat komutatif. Kemudian nomor 5, 3T dikurangi S, sesuaikan ya. Oke, silakan ini dikerjakan anak-anak. Jika kalian menemukan masalah, boleh langsung tanya lewat chat atau telegram ibu, atau boleh langsung di forum Google Classroom ya. Oke, selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian. Selamat pagi, sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.